Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nutur dengan di Jokti. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang suatu film yang baru aja rilis. Film ini cukup membuat orang terkaget-kaget dan terkejut-kejut karena dari beberapa website atau tim preview film itu memberikan nilai yang cukup mengejutkan lah, yaitu nilainya itu hampir sempurna. Kalau nggak 9 ya 9,5 atau bahkan ada yang ngasih 10. Yes, filmnya adalah The Suicide Squad. Untuk kalian yang belum tahu, film ini tuh bukan Suicide Squad kedua. Ini tuh bukan film sequel atau lanjutan dari film Suicide Squad 2016, tapi ini tuh benar-benar film baru, film yang apa ya, bukan remake, bukan lanjutan dari 2016. Sutradaranya baru, ceritanya baru, castnya juga baru, terus juga suasananya juga baru. Inti dari film The Suicide Squad ini yang kurang lebih hampir sama film Suicide Squad dari 2016 itu. Sebenarnya nggak cuma sama film 2016-nya ini aja, tapi kayaknya hampir semua Suicide Squad itu inti ceritanya sama, baik itu dari komiknya, baik itu dari film animasinya, baik juga dari film 2016-nya itu intinya sama. Beberapa villain atau penjahat kelas kakap itu dikumpulkan menjadi satu, dibuat menjadi satu tim lah ya. Terus mereka itu diserahkan atau disuruh untuk mengerjakan suatu misi yang bisa dibilang cukup apa ya, cukup berbahaya lah, cukup impossible, dengan imbalan kalau mereka berhasil menjalankan misi ini dengan sukses, masa tahanan mereka itu bakalan dikurangin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun. Nah, khusus untuk film The Suicide Squad ini, para penjahat ini dikumpulkan dan disuruh untuk menjalankan misi di suatu pulau atau negara yang bernama Culto Maltese atau gimana, Culto Maltese gitulah bacanya kalau nggak salah. Nah, para penjahat ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok pertama itu berisi Colonel Rick Flag, terus ada Harley Quinn, terus juga ada Captain Boomerang, terus juga ada beberapa penjahat-penjahat lainnya yang mungkin kita itu kurang familiar dengan mereka. Jadi aku tunjukin foto-foto mereka aja di sini. Terus di kelompok satunya lagi ada Bloodsport yang diperanin sama Idris Elba, terus juga ada Peacemaker yang diperanin sama John Cena, terus juga ada Nanaue atau King Shark, ada Ratcatcher 2, terus juga ada Polka Dot Man. Nah, mereka ini ditugaskan ke Culto Maltese ini untuk menghancurkan suatu gedung atau bangunan yang bernama Jotunheim, di mana di bangunan itu ada semacam apa ya, sesuatu lah yang berbahaya di situ. Nah, di timnya Harley Quinn ini dari awal udah naas lah nasib mereka ini, dimana dari awal itu hampir semua dari mereka itu udah tamat lah riwayatnya. Hampir semua dari mereka itu udah tewas gitu, kecuali Colonel Rick Flag sama Harley Quinn, dimana mereka ini ditangkap lah sama musuh ceritanya. Sedangkan di sisi lain, kelompoknya Bloodsport ini malah datang ke Culto Maltese ini di titik yang aman gitu, sepi. Jadi mereka itu nggak banyak masalah eksternal yang cukup berarti. Tapi bukan berarti mereka nggak punya masalah juga. Masalah mereka itu lebih ke masalah internal, dimana si Nanaue atau si King Shark ini suka memakan manusia. Dia itu nggak ganas, dia itu malah polos ya. Tapi memang kodratnya sebagai hiu itu kan kalau ngelihat manusia kan pengen makan gitu rasanya kan. Nah, dia ini hampir memakan si Ratcatcher ini. Dan si Ratcatcher ini kan dia itu semacam apa ya, dia itu bisa mengendalikan tikus-tikus lah. Nah, si Bloodsport itu takut sama tikus, dia fobia sama tikus. Dan si Bloodsport sama si Peacemaker ini punya kekuatan yang kurang lebih hampir sama. Jadi kayak mereka itu walaupun kekuatannya sama, tapi mereka itu kayak ada intrik gitu di antara mereka. Mereka punya beef sendiri antara mereka berdua itu, kayak apa ya, nggak cocok lah, mereka nggak cocok kawan. Jadi mereka itu saling menunjukkan kemampuannya masing-masing lah. Jadi kayak, apa sih, aku lebih kuat gitu. Jadi tim yang satu ini punya masalahnya mereka sendiri, walaupun masalahnya itu bukan dari eksternal ya. Mereka itu masalahnya ya dari kelompok mereka sendiri. Nah, dari sinilah petualangan mereka untuk menghancurkan Jotunheim itu dimulai. Nah, dari kelompoknya Harley Quinn itu aja kalau nggak salah ada 8 karakter ya. Ada Colonel Rick Flag, ada Harley Quinn, terus ada TDK, ada si mas-mas pakai tongkat itu, terus ada Captain Boomerang, ada yang mati duluan itu, terus ada kakek-kakek sama si tikus itu. Ya kan, 8. Nah, di tim kedua itu ada 5 yang tadi udah aku sebutin. Sedangkan di film 2016 itu cuma ada sekitar 6-7 ya pemeran utamanya di Suicide Squad 2016 itu. Untuk pastinya coba kalian hitungin sendiri aja ada berapa. Ya, walaupun sebagian besar dari karakter di film The Suicide Squad ini mati muda ya, meninggal muda istilahnya,
belum ada 30 menit mereka udah meninggoy. Cuma ya bagus aja gitu kalau karakternya lebih banyak, filmnya jadi berasa lebih luas gitu. Terus juga ada beberapa karakter dari film Suicide Squad 2016 itu yang dibawa lagi ke film ini. Ini aku ngomongin The Suicide Squad-nya aja ya, bukan orang-orang luar Suicide Squad kayak nenek-nenek yang nyebelin itu. Itu aku pisahkan aja. Aku mau fokus ke squadnya Suicide Squad ini aja. Di antaranya ada si Harley Quinn, ada Colonel Rick Flag, sama si Captain Boomerang. Karena mereka tetap dibawa dari film pertama, awalnya aku mikirnya mereka membawa membawa pengaruh penting lah ke dalam cerita, atau setidaknya mereka berhasil survive sampai akhir film. Tapi ternyata si Captain Boomerang ini juga ikutan mati di awal film. Yang selamat itu cuman Colonel Rick Flag sama si Harley Quinn. Jadi ya kasihan aja gitu, Captain Boomerang ini dia udah dibawa dari film pertamanya, malah ujung-ujungnya cuma mati di awal-awal film. Nah, ngomongin soal cast yang balik, sebelum aku nonton film ini tuh aku denger-dengar dan aku percaya bahwa Deadshot yang awalnya diperanin sama Will Smith itu di film ini diganti sama Idris Elba. Jadi aku ngiranya Idris Elba di film ini juga memerankan Deadshot, tapi ternyata bukan memeranin Deadshot si Idris Elba ini, dia malah memeranin karakter lainnya, itu adalah Bloodsport. Walaupun kurang lebih inti kekuatan mereka itu sama, tapi kayaknya antara Bloodsport sama si Deadshot ini adalah dua karakter yang berbeda. Coba kalian koreksi, aku bener apa salah. Nah, mumpung ngomongin cast nih, aku mau ngomongin abang kita semua, yaitu John Cena. Nah, John Cena ini kan di tahun ini punya dua film blockbuster yang cukup cukup diantisipasi lah, yaitu adalah Fast and Furious ke-9 sama film The Suicide Squad ini. Kualitas John Cena di film Fast and Furious 9 itu sama film ini itu jauh beda sih menurut. Di film ini tuh gimana ya, dia itu lebih bisa menghibur lah, dia itu lebih bisa mengambil hati penonton. Beda sama film Fast and Furious 9 yang mana aku rasain waktu nonton film itu tuh rasanya kayak datar aja gitu, nggak banyak kata-kata wow yang bisa aku bilang dari film Fast and Furious 9 ini. Aku sendiri udah nonton film Fast and Furious 9, terus juga kemarin tuh aku ada niatan untuk mereview film itu, tapi tuh apa gitu tuh loh yang mau dibahas dari film Mission Impossible Cars Edition ini. Sedangkan di film The Suicide Squad ini, terutama di awal-awal film ya, aku sering banget ngulangin adegan lucunya si Peacemaker ini. Apalagi waktu dia saling beradu kekuatan lah gitu sama si Bloodsport itu. Jadi menurutku beda jauh lah kualitas John Cena sebagai Peacemaker di film The Suicide Squad ini sama John Cena sebagai Toretto di film Fast and Furious 9. Nah, film ini tuh sebenarnya agak sedikit bertolak belakang dari apa yang aku harapkan dari film ini. Kalau kalian lihat video-video review filmku yang sebelumnya, itu aku sering banget ngomongin kalau DC itu sebenarnya ya dark. DC itu seharusnya ratingnya dewasa dan gak harus banyak bercandanya gitu. Nah, film ini tuh dark, oke, lumayan. Terus juga ratingnya dewasa, rated R kan ini filmnya. Nah, banyak bercandanya ini. Kalau sebelum aku nonton film ini terus kalian bilang, itu film The Suicide Squad-nya banyak bercandanya loh, lucu loh filmnya, aku pasti bakalan bilang, apaan sih, DC itu seharusnya dark, nggak usah banyak bercandanya. Fuck me, right? Candaannya itu dapat di film ini dan sesuai porsi gitu. Canda-candaannya ini kebanyakan di awal film kan, dan itu menurutku suatu strategi yang cukup bagus dimana untuk mengajak penonton ikut mengalir ke dalam cerita. Jadi penonton tuh nggak bosan duluan sebelum film ini tuh masuk ke inti ceritanya. Mungkin juga alasan lainnya karena film ini kan POV-nya tuh dari sudut pandang penjahat kan, dari sudut pandang villain-nya. Jadi mungkin kesan dark-nya itu agak dikurangin. Mungkin beda cerita kalau POV-nya itu dari POV superhero-nya. Baru mungkin dark-nya itu agak sedikit lebih ditonjolkan. Apalagi di film The Suicide Squad ini kan ada Harley Quinn kan, yang notabene-nya adalah orang yang cukup edan gitu. Jadi mungkin kalau dibikin dark juga nggak terlalu cocok. Nah, ngomongin si Harley Quinn ini, di film ini tuh dia kayak ada koneksi gitu ya antara Harley Quinn ini sama Colonel Rick Flag. Ngakunya sih sebagai teman, tapi aku nggak bener-bener paham apakah mereka itu bener-bener cuma temenan atau ada sedikit asmara lah di antara mereka. Soalnya kan di film 2016 itu mereka ini punya pasangannya masing-masing. Si Colonel Rick Flag ini pasangannya si Enchantress itu, terus juga si Harley Quinn ini pasangannya si puding brengsek itu.
Jadi buat kalian yang DC mania, yang mungkin baca komiknya atau nonton film animasinya, coba jelaskan apakah ada sesuatu gitu di antara mereka berdua ini. Nah, ngomongin Rick Flag, perbedaan yang cukup jelas antara Rick Flag 2016 sama Rick Flag di film The Suicide Squad ini adalah dari segi power levelnya. Dimana di tahun 2016 itu dia itu bener-bener cuma sisipan aja, cuma orang yang bisa mengontrol Enchantress. Ya mungkin juga karena dia itu disandingkan dengan villain-villain yang memiliki kekuatan super kan, jadi dia itu nggak terlalu menonjol lah. Sedangkan di film The Suicide Squad 2021 ini dia cukup kuat loh. Dia bahkan bisa hand to hand dengan Peacemaker yang di awal cerita diceritakan dia itu memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Bloodsport. Jadi kemampuannya nggak bisa dianggap remeh nih si Rick Flag ini. Bahkan di ending juga awalnya aku ngiranya yang selamat itu adalah si Rick Flag ini, tapi ternyata yang selamat itu justru si Peacemaker. Ada plus minusnya sih menurutku. Kalau Peacemaker ini selamat, dia bisa jadi villain di film-film selanjutnya, baik itu film The Suicide Squad atau film-film DC yang lain. Sedangkan kalau Rick Flag ini yang selamat, menurutku banyak lagi yang bisa dieksploitasi dari dia ini. Dari dasar dia itu udah kecewa sama negaranya yang selalu dia bela selama ini, itu bisa jadi plot lagi untuk mengembangkan DC Universe, dimana dia bisa muncul sebagai villain atau sebagai hero yang anti pemerintah gitu. Dia itu baik, cuman dia itu anti pemerintah gitu, dia berjalan sendiri. Oke, overall itu aku cukup puas sama film ini, bahkan bisa dibilang sangat-sangat puas. Dari sinematografinya yang dimana kayak daun-daun itu membentuk tulisan, membentuk kalimat, terus juga dari api-api itu membentuk kalimat. Itu aku cukup senang sama konsepnya. Dari pemilihan musiknya, terus juga dari pemilihan cast dan karakternya yang cukup oke banget menurutku. Dan bahkan menurutku nggak ada karakter yang bisa nggak kita sukai gitu. Kayak hampir semua karakter yang ada di film ini tuh bisa kita enjoy gitu menontonnya. Mulai dari Nanaue yang badannya kekar sangar itu kan, tapi dia malah act-nya cute, sampai Peacemaker yang walaupun di ending itu cukup nyebelin, tapi persaingan antara dia dan Bloodsport itu cukup menghibur. Jadi overall untuk film ini tuh aku mau ngasih nilai 9 dari 10. Hampir perfect, hampir sempurna, tapi tentunya masih ada ruang lagi untuk bisa dikembangkan. Terus juga setelah film The Suicide Squad ini banyak film-film DC lainnya yang patut kita tunggu. Di antaranya adalah The Batman, terus juga ada The Flash, terus juga ada Black Adam, ada Shazam 2, terus juga ada Aquaman dan lain sebagainya. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Apakah kalian puas, apakah kalian punya keluh kesah gitu tentang film ini, tulis saja semuanya di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Bye bye.